Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 44774480. Bab 4477/The Universe. Sihir emas tingkat tinggi, jiwa yang dingin mengubah jiwa. Yun Chen meraung liar, memetik senar dengan cepat, dan suara piano yang keras terdengar berisik dan tajam, dan itu membuat jeritan yang menusuk, seperti harimau mengaum dan nyanyian naga. Dalam sekejap, awan cahaya dingin menyembur dari Ming Sui yang berlumuran darah. Ribuan naga es yang membakar api yang sangat dingin keluar dari Ming Sui Kong Hou, dan sejumlah besar naga es membuka gigi dan cakar mereka, dan dengan cepat menyerang es dan salju. Tepat sekali. Mulut Bing Sui menunjukkan lengkungan bangga, tidak mau menunjukkan kelemahan, dan terus memanggil sejumlah besar unicorn salju, dan memukul kepala naga es itu. Bum bum bum. Hantu yang dilepaskan oleh kedua sisi bertabrakan secara frontal, dan suara gemuruh yang keras terdengar seperti langit dan bumi hancur, dan cahaya putih yang ganas terciprat dan berkilau. Kekuatan supernatural Yun Chen, yang tidak ragu-ragu untuk mengonsumsi kekuatan esensi dan darah, melonjak, dan mampu bersaing dengan kekuatan supernatural es dan salju, dan serangan kedua belah pihak tetap menemui jalan buntu. Melihat es dan salju masih belum bisa ditekan, Yun Chen menjerit marah dan berteriak, tentara penafsir dan pendidikan mematuhi perintah, bunuh wanita ini untukku. Tentara penafsiran dan pendidikan, tersiksa oleh embun beku dan embun beku yang besar di alam semesta galaksi, mulai perlahan-lahan menyerang es dan salju. Untuk sementara waktu, serangan kekuatan magis yang berwarna-warni melanda seperti gelombang, sepertinya tidak kuat, tetapi karena jumlahnya yang besar, mereka masih dapat menyebabkan kekuatan penghancur yang cukup besar. Peri emas tingkat lanjut, perisai suci kristal es. Sementara Bing Sui memanggil hantu, dia meledak menjadi cahaya dingin seperti tsunami di telapak tangannya, mengembunkan dinding kristal es di depannya untuk bertahan dari serangan pasukan pengajar. Bum bum bum. Diiringi semburan suara kekerasan yang memekakkan telinga, pertempuran di atas es dan salju menjadi gelisah lagi. Tanpa ancaman lebih dari selusin Daluo Jinxian, tekanan pada Bing Sui jelas lebih ringan dari sebelumnya, dan bahkan berpikir untuk menjatuhkan Yun Chen dengan cepat dan membantu Landen Shen. Landen Shen juga mulai menunjukkan kelebihannya. Meteor. Dengan berkat pola bintang, dia mengerahkan kekuatan gerombolan meteor hingga batasnya. Gerombolan meteor emas berskala besar menuju ke Nangong Yao seperti hujan deras, kekuatan bintang yang agung dan mencekik membuat Nangong Yao, yang merupakan utusan bintang emas, terengah-engah. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang di dunia ini dapat mengolah alam semesta kecil ke tingkat yang begitu kuat. Di alam semesta kecilnya sendiri, Landen Shen bahkan dapat mengontrol kekuatan bintang, mengubahnya menjadi meteor emas kedap udara, berulang kali mencekik Nangong Yao. Dengan bantuan pola bintang, kekuatan gerombolan meteor Landen Shen sudah sangat dekat dengan teknik peri emas teratas. Nangong Yao sering memegang pedang panjang hitam dan putih di tangannya, memotong bayangan pedang hitam dan putih, menahan bom meteor kedap udara, dan dengan dingin mendengus bagaimana dengan alam semesta kecil. Jika Anda hanya memiliki kekuatan magis ini, itu akan tetap ada. Menjadi sia-sia. Bagaimanapun, Nangong Yao tidak lagi melawan kawanan meteor yang masuk, membiarkan mereka dibom oleh bintang-bintang. Bum bum bum. Ada ledakan yang memekakkan telinga di alam semesta galaksi, yang tampaknya sangat dinamis, tetapi Nangong Yao sendiri tidak rusak dalam ledakan tersebut. Hanya karena Nangong Yao mengenakan pakaian suci emas, kekuatan gerombolan meteor saja tidak cukup untuk mematahkan pertahanan pakaian suci emas. Tindakan Nangong Yao dengan sempurna mengartikan apa yang dimaksud dengan makanan yang ganas, dan kerusakannya hanya 0,5. Oh sial. Wajah Landen Shen hitam seperti dasar pot, merasa agak memalukan. Meskipun ia adalah utusan bintang emas Sagittarius dan memiliki pola bintang di sekelilingnya, ia memiliki kekuatan supernatural terkuat di langit tetapi hanya kawanan meteor. Dalam hal kekuatan, itu tidak sekuat seni pedang Ping Tian, Duan Lei, dan itu tidak cukup untuk mengalahkan pertahanan Nangong Yao. Bukan karena utusan bintang Sagittarius tidak memiliki kekuatan magis yang lebih kuat, tetapi Landen Shen hanya mampu memurnikan alam semesta kecil untuk waktu yang singkat, dan dia belum mampu memahami kekuatan magis kelahiran yang lebih kuat. Alasan utamanya adalah bahwa Landen Shen adalah alam semesta kecil yang terkondensasi karena kekuatan yang diberikan oleh pola bintang, yang sedikit setara dengan pertumbuhan bibit, tanpa proses bertahap, yang tidak kondusif bagi pemahaman aktifnya tentang sihir. Kekuatan hidupnya. Formasi pedang peri pembantaian Jiuku, bunuh aku. Melihat Nangong Yao membiarkan serangannya tanpa cedera, Landen Shen sangat kesal, sambil mendesak gerombolan meteor untuk menyerang, dia sekali lagi melepaskan gerakan pamungkas dalam formasi pedang abadi pembantaian Jiuku. 9 pedang cahaya mendalam tiba-tiba berubah menjadi 9 pusaran bayangan pedang putih yang kuat, dan mereka menyerang Nangong Yao Bang satu demi satu. Nangong Yao masih tidak menghindar, sepenuhnya menuangkan kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya ke pakaian suci emas Capricorn di tubuhnya. Berdengung. The Capricorn Golden Saint Cloud melepaskan cahaya keemasan yang cemerlang seperti matahari yang terik, dan badai emas yang ganas melanda seluruh tubuhnya, dan kekuatan pertahanannya meningkat menjadi ekstrim.
Nangong Yao membuka tangannya dan dengan paksa mengambil 9 putaran pedang bayangan vortex. Boom, boom, boom. 9 putaran pusaran bayangan pedang putih besar menghantam Nangong Yao satu demi satu, meledakkan ledakan besar yang menghancurkan dunia. Ledakan itu terdengar lama sekali, tepat ketika Landen Sen berpikir bahwa serangannya harus membuat perbedaan. Badai bayangan pedang hitam putih meledak di tengah ledakan, menghilangkan energi ledakan. Adegan yang membuat Landen Sen tidak dapat diterima muncul, Nangong Yao berdiri tegak di tempat, hampir tidak melihat kerusakan apapun. Saya benar-benar ingin mengatakan di mana ada masalah, paling-paling hanya telapak tangan kecil yang patah. Ini tidak mungkin. Wajah Landen Sen berwarna bumi, dan dia hampir menggunakan kekuatan magis yang dia kuasai secara ekstrim, tetapi dia masih tidak bisa menembus pertahanan Nangong Yao, yang membuatnya merasa sangat buruk. Meskipun ada harapan di hatiku, aku tetap tidak bisa menahan muntah kekuatan pertahanan dari kain suci emas ini terlalu abnormal. Hahaha. Merasakan frustrasi Landen Sen, Nangong Yao tidak bisa menahan tawa, dengan ekspresi puas di wajahnya, dan berteriak keras, yang terpilih, selama kamu mampu melakukannya, kamu tidak boleh menunjukkan keburukanmu lagi, dan biarkan ini gunakan pelindung. Pukulan terkuat, ayo buka matamu. Begitu suara itu jatuh, Nangong Yao melambaikan pedang hitam putih di tangannya dan memotong pergelangan tangan kirinya. Sejumlah besar darah keluar dari luka, dan mengalir ke pedang panjang hitam dan putih. Pedang panjang hitam dan putih memancarkan cahaya putih yang menyilaukan dari waktu ke waktu, dan terkadang memancarkan cahaya hitam. Cahaya hitam dan putih saling terkait, mengkondensasi lingkaran cahaya mendung dan sinar matahari yang menakutkan. Gaya pedang Tai Tiangang, dengan marah memotong alam semesta. Nangong Yao menutup matanya dengan erat, memegang pedang panjang hitam putih dengan erat, melepaskan kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya secara ekstrim, membakar api hitam dan putih yang aneh di sekujur tubuhnya, mendapatkan momentum untuk sesaat. Sesaat kemudian, Nangong Yao membuka matanya dan memotong langit dengan pedang. Ledakan. Kekuatan yang sangat kuat meletus dari pedang panjang hitam dan putih di tangannya, dan pedang itu terbang dengan dua lampu pedang hitam dan putih berbentuk seperti bulan sabit. Cahaya pedang hitam dan putih naik hingga 10.000 kaki panjangnya melawan badai, membelah dua celah spasial besar di ruang depan Nangong Yao. Dua celah spasial berbentuk salib, yang satu hitam dan yang lainnya putih, sangat kecil. Tepat ketika Landen Sen bertanya-tanya mengapa kekuatan supranatural terkuat yang diproklamirkan oleh Nangong Yao hanya memiliki kekuatan ini, retakan ruang silang tiba-tiba robek seperti potongan kertas yang terkelupas. Tiba-tiba langit menjadi redup, dan bilah hitam dan putih tak berujung terbang keluar dari celah di ruang terbuka, dan ruang di sekitarnya tampak berubah menjadi dunia hitam dan putih yang berputar dalam sekejap. Pedang hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya bergabung satu sama lain, atau diputar, atau ditelan, atau dalam, atau tidak sama sekali, disertai dengan kekuatan hisap menakutkan yang menelan langit dan bumi, mereka melesat ke arah Landen Sen. Bab 4478 Life Saving Straw. Pada saat ini, seluruh galaksi mulai tidak stabil. Di mana pedang hitam dan putih itu lewat, ruangnya terdistorsi dan bergolak tajam, mengungkapkan kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia. Pada saat yang sama, itu juga menegaskan betapa kuatnya pukulan ini. Mendesis. Landen Sen tidak bisa menahan nafas dingin, serangan magis Nangong Yao bahkan membuatnya merasakan ketakutan akan kematian. Meteor. Dalam keterkejutannya, Landen Sen dengan cepat melepaskan kawanan meteor berskala besar. Meteor emas yang pekat melesat menuju bilah hitam dan putih seperti hujan deras, mencoba memblokir kekuatan pukulan Nangong Yao. Bum bum bum. Meteor emas yang tak terhitung jumlahnya menghantam bilah pedang hitam dan putih, membanting dan meledak, dan gerakan besar itu sepertinya pecah. Adegan yang menakutkan muncul. Bahkan jika ledakan meteor besar itu melepaskan kehancuran yang mengejutkan, itu tetap tidak bisa menghentikan penyebaran pedang hitam dan putih. Bilah hitam dan putih yang menyembur keluar dari celah di ruang depan Nangong Yao mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, menekan kawanan meteor, dan menyebar dengan cepat ke arah Landen Sen. Kecepatannya mengerikan dan hampir tidak ada ruang bagi Landen Sen untuk menangani dengan. Dalam sekejap mata, bilah pedang hitam putih besar telah mencapai ruang di depan Landen Sen, menutupi semuanya, dan dia akan menelan tubuhnya tepat saat dia melihatnya. Penghalang kristal. Dengan keringat dingin di dahi Landen Sen, dia tidak punya waktu untuk melawan, jadi dia hanya bisa menggunakan penghalang kristal secepat mungkin, dan petak besar udara es mengalir dari telapak tangannya, membentuk dinding tebal kristal es di sekelilingnya. Mencoba bertahan dengan seluruh kekuatannya. Begitu Landen Sen selesai merapal mantra, bilah pedang hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya akhirnya datang langsung. Ledakan. Hati Landen Sen tiba-tiba tenggelam, dan dia bahkan merasa bahwa ruang di sekitarnya runtuh. Dinding kristal es di depannya hampir tidak dapat didukung untuk sesaat, dan dia terkoyak oleh bilah pedang hitam dan putih yang aneh, membuat tajam. Suara, bum-bum, dan serpihan es beterbangan.
Sebelum pedang hitam mengenai tubuhnya, Landen Sen bisa merasakan kekuatan destruktif yang dahsyat menutupi tubuhnya, seolah-olah dia akan merobek tubuh dan jiwanya menjadi beberapa bagian di detik berikutnya. Kekuatan supernatural yang menakutkan seperti itu jelas tidak dapat ditahan oleh tubuh fisiknya sendiri. Bukan karena dia tidak bisa bersembunyi di Istana Guangtian, tetapi begitu dia bersembunyi di Istana Guangtian pasti akan diambil oleh Namong Yao. Bagaimanapun, Istana Guangtian adalah harta abadi yang diberikan kepadanya oleh Tai asli saat itu, sulit untuk menjamin bahwa Namong Yao tidak memiliki tindakan pencegahan. Terlebih lagi, begitu dia bersembunyi di Istana Guangtian, es dan salju di luar dan pasukan perlawanan akan segera menderita. Pada saat itu, Xiao Ruan dan Murong Mingyue juga akan dipertaruhkan. Landen Sen tidak ingin melihat ini terjadi. Dipaksa ke jalan buntu, satu-satunya jerami penyelamat hidup Landen Sen adalah benda itu. Pada saat hidup dan mati ini, Landen Sen dengan serius mengeluarkan patung miniatur emas dari cincin penyimpanan. Patung itu adalah centaur emas dengan sayap di punggung, busur, dan anak panah. Ini adalah kain Sagittarius emas yang pernah diberikan Fei Xing kepadanya. Kain Sagittarius Golden Saint, sekarang. Landen Sen mencengkeram patung mini itu dengan erat dan mengeluarkan raungan yang menusuk hati, menuangkan kekuatan spiritual yang kacau dan kekuatan bintang ke dalam patung. Berdengung. Tiba-tiba, patung mini melepaskan cahaya keemasan matahari yang cerah, cahaya keemasan yang intens menerangi seluruh galaksi semesta, dan semua biksu yang menusuk tidak bisa membuka mata untuk beberapa saat. Energi agung yang tak terlukiskan menyembur keluar dari patung mini, seperti kecemerlangan bintang yang dikumpulkan oleh ribuan bintang emas, ke dalam dada Landen Sen. Landen Sen dengan cepat memadat ke atas dan ke bawah untuk mengungkapkan baju besi emas, memadatkan kecemerlangan-cemerlang dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, melepaskan energi keemasan dan bahkan menyebabkan riak di ruang sekitarnya, megah dan menakjubkan. Segera setelah baju besi emas dipadatkan dan dibentuk, bilah cahaya hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya mengenai tubuh Landen Sen. Bum bum bum. Pergerakannya seperti langit dan bumi retak, matahari dan bulan runtuh. Seluruh alam semesta galaksi terguncang. Sinar cahaya hitam dan putih yang tak berujung meledak dan tersebar, dan ledakan kekuatan penghancur mengubah ruang di tengah ledakan. Energi penghancur yang mengerikan mengamuk dengan liar, hampir seperti akhir dunia. Semua orang di galaksi dikejutkan oleh gerakan besar ini, dan mereka terkejut. Menguasai. Es dan salju di kejauhan menyaksikan pemandangan ini, wajah cantiknya menjadi pucat. Tidak dapat membayangkan Landen Sen terkena serangan sebesar ini, apakah dia masih aman? Untungnya, saat berikutnya, segalanya berubah menjadi lebih baik. Bum bum bum. Saya melihat cahaya keemasan yang tiba-tiba di tengah ledakan, cahaya keemasan semakin kuat, dan akhirnya berubah menjadi angin emas yang sangat keras, meniup cahaya hitam dan putih yang dihasilkan oleh ledakan secara tiba-tiba. Landen Sen perlahan berjalan keluar dari ruang yang tidak stabil, cahaya keemasan yang menyilaukan terkondensasi di sekujur tubuhnya. Cahaya keemasan perlahan menyatu, itu adalah pakaian suci emas Sagittarius. Penampilan pakaian suci emas tajam dan bersudut, menutupi seluruh tubuh Landen Sen, dengan sepasang sayap emas terlipat di belakang punggungnya, yang sangat indah dan tanpa celah, tetapi juga mengandung aura yang kuat dan dalam. Orang suci emas Sagittarius ini dipadatkan dengan kecemerlangan ribuan bintang, abadi selamanya. Landen Sen memakainya di belakangnya, seolah-olah dia telah mengubah seseorang, mengamati dunia, memancarkan kekuatan menakjubkan yang tak terlukiskan. Tekanan spiritual yang melonjak menyapu seluruh alam semesta galaksi, dan semua mata biksu tertarik oleh Landen Sen, pikiran mereka bergetar, dan bahkan sulit bernapas. Justru berdasarkan kekuatan pertahanan tertinggi yang diberikan oleh pakaian suci emas inilah Landen Sen berhasil menahan langkah pamungkas Namong Yao tanpa kerusakan apapun. Kain suci emas, kamu. Kamu sebenarnya bisa mengenakan kain suci emas Sagittarius. Kali ini giliran Namong yang menjadi tercengang, dan dia mengeluarkan raungan histeris, dengan mata yang luar biasa dan kecemburuan akan keberuntungan yang terpilih. Alasan mengapa saya bisa menjadi utusan bintang emas Capricorn dan mengenakan santo emas Capricorn adalah warisan yang dianugerahkan oleh Holy Lord. The Chosen sebenarnya bisa mendapatkan warisan Sagittarius sendiri, yang membuat Xiang Yao tidak bisa diterima untuk sementara waktu. Hahaha, aku tidak bisa memikirkannya, Namong Yao, jangan berpikir bahwa hanya kamu yang memiliki pakaian suci emas, aku punya. Landen Sen tertawa keras, wajahnya penuh ejekan. Setelah mendapatkan pola bintang dan membentuk alam semesta kecil, Landen Sen telah mampu membangkitkan pakaian suci emas Sagittarius. Hanya karena budidayanya sedikit tidak mencukupi, membangkitkan pakaian suci emas, memakainya di belakangnya, akan terus menghabiskan kekuatan jiwanya sendiri dan sejumlah besar kekuatan bintang. Bukan sebagai upaya terakhir, Landen Sen tidak mau menggunakan pakaian suci emas dengan mudah. Alasan utamanya adalah Dewa Namong Yao melewati keganasan, dan dia juga harus menunjukkan pakaian suci emas untuk menghadapi kekuatan supranatural lawan. Mendengarkan ejekan Landen Sen, ekspresi Namong Yao sangat suram, dan dia berteriak dengan marah, bagaimana dengan pakaian suci emas?
Tidak ada pakaian suci emas, tetapi tidak ada kekuatan yang cocok dengan pakaian suci emas. Itu masih sia-sia. Begitu suara itu jatuh, Nangong Yao sekali lagi mengayunkan pedang panjang hitam dan putih di tangannya dan bergegas menuju Lenden Sen. Bab 4479 Downwind. Kata-kata mengejek Nangong Yao benar-benar menyengat harga diri Lenden Sen. Sebagai utusan emas, dia tidak mengerahkan tingkat kekuatan yang seharusnya dimiliki utusan emas itu. Lao Su ingin melihat apa yang Anda lakukan sebagai pencuri anjing. Tidak mau menunjukkan kelemahan, Lenden Sen, yang mengamuk dalam amarah, mengangkat tombak berujung dan bergegas ke depan. Ledakan. Titik-titik senjata dan bilahnya membentur satu sama lain, cahaya pedang hitam putih yang tebal dan cahaya api emas merah menjalin dan membanting, meletuskan suara ledakan yang tak terlukiskan, membuat seluruh alam semesta mengaum dan bergetar. Es dan salju di kejauhan, melihat Lenden Sen mengenakan baju besi dan baju besi dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa untuk memulai babak baru pertarungan dengan Nangong Yao, dia juga merasa lega. Tampaknya Lenden Sen dapat bertahan untuk sementara waktu, dia harus segera menyelesaikan kelompok musuh ini, dan segera pergi untuk membantu Lenden Sen. Tubuh Bing Sui membengkak, mencoba melepaskan kekuatan supernatural untuk melawan Yun Chen dan pasukan penafsiran dan pendidikan ini. Meskipun dia sendirian, es dan salju bergerak sangat cepat di alam semesta galaksi yang tertutup es, dan serangan kekuatan magis yang dilepaskan oleh pasukan penafsir dan pendidikan hampir tidak bisa mengenai es dan salju. Satu-satunya hal yang sulit adalah Yun Chen. Meskipun Yun Chen tidak bisa berbuat apa-apa dengan es dan salju, tidak mudah bagi es dan salju untuk mengalahkan Yun Chen. Setelah berjuang untuk beberapa saat, Bing Sui tidak lagi menghadapi Yun Chen dengan keras, mengadopsi metode berjalan jungkat-jungkit, sambil menahan serangan Yun Chen, sambil menyerang pasukan penafsiran dan pendidikan, dengan cepat memanen kepala. Teknik peri emas tingkat lanjut, jiwa es turun dari surga. Es dan salju mengambil kesempatan untuk melepaskan sejumlah besar hantu unicorn salju lagi. Ribuan unicorn salju besar mengembun dari angin dan salju, meraung, dan diinjak-injak menuju pasukan penerjemah dan pendidikan dengan cahaya dingin yang ekstrim dan udara yang membekukan. Sulit bagi pasukan penerjemah dan pengajar untuk bergerak di ruang yang tertutup es, dan tidak mungkin menghindari derasnya hantu unicorn salju. Hasilnya juga jelas. Bum bum bum. Sue Qilin mengamuk dalam pasukan penerjemah dan pendidikan, dan energi yang sangat dingin yang dilepaskan menelan dan menenggelamkan semua biksu di sekitarnya, dan sejumlah besar tubuh biksu hancur dan berubah menjadi puing-puing es. Ribuan unicorn salju masuk dan keluar dari pasukan penerjemah dan pendidikan, dan para biksu membelah es dan salju dalam gerombolan kemanapun mereka lewat. Tiba-tiba, para beku dalam pasukan penerjemah pendidikan ketakutan, dan mereka mengelak dan membuat kekacauan. Jalang, hentikan aku. Yun Chen sangat marah dan menyerang es dan salju seperti hiruk-pikuk. Es dan salju menghadapinya dengan tenang, sambil sepenuhnya bertahan, menunggu kesempatan untuk menyerang pasukan penerjemah dan pendidikan, terus-menerus melemahkan jumlah pasukan penerjemah dan pendidikan. Puluhan miliar pasukan tampaknya banyak, tetapi di mata Da Luo Jinxian di tingkat puncak, mereka hanyalah semut. Terlebih lagi, kelompok semut ini telah menjadi sepiring pasir yang berserakan, tanpa kekuatan tempur sama sekali. Hanya butuh beberapa waktu bagi es dan salju untuk memusnahkan pasukan penafsiran dan pendidikan ini cepat atau lambat. Di sisi lain, pertarungan sengit antara Lenden Sen dan Nangong Yao telah mencapai tahapan yang sengit. Lenden Sen menggunakan kecepatannya hingga batasnya, dan cahaya keemasan dari tombak ujung api di tangannya berkilat, menembus Nangong Yao seperti tetesan hujan. Nangong Yao tidak lebih lambat dari Lenden Sen, dan dengan cepat mengayunkan pedang hitam dan putih di tangannya untuk bertahan dari serangan Lenden Sen. Dentang, dentang, dentang. Anda datang dan saya berada di antara Anda dan kedua sisi, suara tombak ujung api dan pedang panjang hitam dan putih seperti menusuk emas dan batu retak, melepaskan api dan bayangan pedang hitam dan putih terjalin dan mengamuk, menyebabkan serangkaian ledakan yang memekakkan telinga. Kedua sisi tampaknya seimbang, tetapi Lenden Sen sebenarnya dirugikan. Alasan utamanya adalah bahwa taktik pedang Nangong Yao sangat kuat, tidak hanya dapat dengan mudah menahan serangan Lenden Sen, tetapi cahaya pedang dan bayangan pedang yang dilepaskan seringkali dapat menekan serangan Lenden Sen dalam sekejap dan mengguncang Lenden Sen dengan mudah. Kalau bukan karena perlindungan pakaian suci emas, Lenden Sen akan dilukai oleh Nangong Yao. Tapi Nangong Yao juga tidak ada hubungannya dengan Lenden Sen. Meskipun kekuatan supernatural seni pedangnya sangat kuat, dia tidak bisa menembus perlindungan pakaian suci emas. Ini adalah pertarungan jarak dekat, bertarung untuk ratusan ronde, dan sulit untuk membedakan hasilnya. Dengan kata lain, tidak mungkin untuk mengatakan kemenangan atau kekalahan sama sekali, karena masing-masing memiliki tubuh pakaian sein emas, kecuali serangan kekuatan magis yang dilepaskan oleh satu pihak dapat mematahkan pertahanan pakaian santo emas di sisi lain. Bukan hal yang baik untuk bertarung seperti ini. Semakin banyak Lenden Sen bertarung, semakin mudah kesal dia, pakaian suci emas di Nangong Yao tampaknya tidak menyatu dengan tubuh jiwanya, dan tidak perlu mengkonsumsi kekuatan jiwa. Dan pakaian santo emasnya perlu menyediakan sumber energinya sendiri.
Jika itu hanya kekuatan bintang-bintang, tidak apa-apa. Lagi pula, pola bintang di dahinya dapat memberikan energi bintang yang hampir tak terbatas, tetapi dia perlu melanjutkan untuk mengkonsumsi kekuatan jiwanya sendiri jika dia ingin mempertahankan pakaian suci emas. Karena batasan basis kultivasi, kekuatan roh Landen Sen terbatas, takut dia tidak akan dapat mempertahankan pertarungan yang lama. Setelah terus bertarung beberapa saat, nafas Landen Sen melemah, dan Senhun mulai melemah, nafasnya menjadi lebih berat. Jika bukan karena Liuli Fire Lotus di tubuhnya untuk terus mengisi kekuatan rohnya, jika tidak, keadaan Landen Sen hanya akan menjadi lebih buruk. Yang terpilih, bukankah kamu sombong barusan? Kenapa kamu mati begitu cepat? Nangong Yao memperhatikan konsumsi kekuatan jiwa Landen Sen dan berkata sambil tersenyum. Saya pikir Anda adalah orang yang mereda, kan? Landen Sen tidak mau, dan dengan panik menuangkan kekuatan bintang ke tombak yang menyala itu melingkari bintang-bintang yang menyala dan menghantam dada Nangong Yao. Nangong Yao memasang pedang panjang hitam dan putih di tangannya, memblokir kekuatan tombak ujung api, dan mendengus dingin, wali ini harus melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Begitu suara itu jatuh, Nangong Yao mengerahkan semua kekuatannya pada sihir teknik pedang, menekan Landen Sen dengan kuat, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk bernapas. Kekuatan magis dari taktik pedang Nangong Yao disebut Tai Tiangang Sword Style, hanya ada 3 jenis taktik pedang, yang masing-masing dibagi menjadi yin dan yang, membelah langit dan membelah alam semesta. Di antara mereka, 2 gaya pedang pertama adalah teknik langit emas tingkat lanjut, dan yang terakhir adalah teknik langit emas tingkat atas. Teknik pedang ini adalah kekuatan magis yang diberikan kepadanya oleh guru suci, yang hanya dapat dilakukan dengan memegang pedang yin dan yang diberikan kepadanya oleh guru suci. Pedang panjang hitam putih di tangan Nangong Yao adalah pedang yin yang cocok dengan gaya pedang Tai Tiangang, yang dapat mengerahkan kekuatan dahsyat untuk mengguncang dunia. Terutama karena kekuatan pedang yin yang, kekuatan magis Landen Sen hampir sulit untuk dilawan. Keduanya terus bertarung untuk waktu yang lama, dan Landen Sen menunjukkan tanda-tanda penurunan yang jelas karena kurangnya kekuatan roh, retakan muncul pada pakaian santo emas di tubuhnya. Ups! Landen Sen terkejut. Ini bukan disebabkan oleh kerusakan pada pakaian santo emas, terutama karena kurangnya kekuatan roh, dan sulit untuk mempertahankan bentuk pakaian santo emas. Pakaian suci emas, juga dikenal sebagai pakaian jiwa emas, umumnya terhubung dengan roh utusan bintang emas, dan memiliki kemampuan magis kelahiran dan keabadian. Bahkan jika dihancurkan, dapat diperbaiki dengan kekuatan jiwanya. Justru karena karakteristik inilah maka pakaian santo emas dikaitkan dengan ruh utusan bintang emas. Begitu ruh utusan bintang emas menjadi lemah, kekuatan pakaian santo akan terpengaruh, dan bahkan akan rusak. Pecahkan langit. Nangong Yao mengambil kesempatan itu, dan bilah cahaya hitam dan putih yang dilepaskan oleh serangan pedang mengguncang Landen Sen kembali. Retak. Disertai dengan suara retakan pakaian suci, armor luar dari pakaian suci Landen Sen pecah menjadi beberapa retakan yang lebih besar, dan pedang cahaya hitam dan putih yang menakutkan mengambil keuntungan dari kekosongan tersebut dan merobek garis panjang dari dada Landen Sen. Luka panjang meluap dengan banyak darah. Landen Sen menstabilkan sosoknya dengan susah payah, wajahnya seperti bersahaja. Bab 4480 Aurora String Vector. Kekuatan roh Landen Sen telah habis hingga batasnya, bahkan garis pandang di depannya mulai kabur, dan pakaian suci emas di tubuhnya juga mulai retak dan situasinya genting. Untuk dapat melawan pelindung ini sedemikian rupa, aku harus mengatakan bahwa yang kamu pilih agak mampu, tapi sayang sekali semuanya berakhir di sini. Nangong Yao tidak ingin bermain lagi, dan memutuskan untuk melakukan pukulan terakhir untuk mengakhiri pertempuran. Setelah bertempur sekian lama, dia menghabiskan banyak uang, dan setelah itu, dia pergi untuk membersihkan gerombolan pasukan perlawanan, sehingga dia tidak bisa menarik terlalu banyak kekuatan pada yang terpilih. Nangong Yao melambaikan pedang yin yang untuk memotong pergelangan tangannya lagi, memungkinkan pedang yin yang menyerap banyak esensi dan vitalitasnya sendiri. Berdengung. Pedang yin yang menyerap banyak esensi dan darah dari Nangong Yao melepaskan cahaya hitam dan cahaya putih yang mengerikan, cahaya hitam dan putih saling terkait, misterius dan dalam. Gaya pedang Tai Tiangang gaya ketiga, dengan marah memotong alam semesta. Nangong Yao menggelengkan mulutnya, memegang pedang yin yang di kedua tangannya, mengobarkan api hitam dan putih di sekujur tubuhnya, dan pedang itu jatuh. Ledakan. Dalam sekejap, 2 lampu pedang hitam dan putih yang runcing dan panjang terbang keluar dari bilah pedang yin dan yang, dan lampu pedang itu membelah celah ruang yang saling silang. Bayangan pedang hitam dan putih yang tak berujung muncul dari celah di angkasa, dan lingkaran cahaya matahari yang menakutkan menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Bayangan pedang hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya mengandung kekuatan besar untuk mengubah ruang, menyapu ke arah Landen Sen hampir dengan kecepatan teleportasi. Di mana bayangan pedang lewat, alam semesta galaksi terkoyak, mengungkapkan kekuatan tak terbatas yang menghancurkan langit dan bumi. Pemandangannya seperti langit dan bumi, dan alam semesta bergetar. Kulit kepala Landen Sen mati rasa, dan kekuatan teror yang putus asa ini tak tertahankan, membuatnya merasa takut akan kematian.
Grup meteor, blokir aku. Mata Landen Sen hampir terbelah, dan dia mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Tiba-tiba, ratusan juta meteor emas terbang keluar dari galaksi semesta di atas kepala Landen Sen. Meteor emas yang pekat jatuh seperti hujan deras, bergegas menuju bayangan pedang hitam dan putih yang menyapu. Bum bum bum. Meteor emas yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan meledak, dan suara ledakan itu bergetar. Bahkan jika gerombolan meteor berskala besar yang dilepaskan itu begitu kuat, ia masih tidak bisa menahan bayangan pedang hitam dan putih yang besar. Taktik pedang Nangong Yao yang disebut menebas alam semesta dengan marah, sangat kuat, dan kekuatan destruktif yang dibawanya bahkan merusak area ruang yang luas, dan pemboman kawanan meteor tidak dapat melawannya sama sekali. Minum. Melihat bayangan pedang hitam putih besar yang hendak menelan Landen Sen tidak mau menyerah. Mulutnya mengaum serak, pola bintang di tengah alis melepaskan cahaya matahari yang cerah, dan banyak kekuatan bintang berasal dari pola bintang yang memancar keluar, mengalir ke alam semesta kecilnya sendiri. Kekuatan yang sangat kuat meletus dari tubuhnya, seluruh tubuh Landen Sen melonjak seperti matahari yang terik, dan alam semesta kecil terbakar hingga ekstrim. Pada saat dia dengan gila-gilaan menjalankan energi alam semesta kecil, dia tiba-tiba merasa bahwa tubuh jiwanya memiliki komunikasi yang lebih dalam dengan Protos di tubuhnya, dan bagan bintang Sagittarius yang familiar muncul di alam semesta galaksi di atas kepalanya. Pada saat ini, Landen Sen tampak diberdayakan, tiba-tiba terinspirasi, dengan kedua telapak tangan menopang langit, dan meraung seperti awan dan retakan di mulutnya, teknik abadi emas tertinggi, panah aliran aurora. Di antara lampu listrik dan batu api, cahaya bintang Landen Sen yang tak terbatas melonjak ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi seberkas cahaya yang naik ke langit, dan diserap oleh peta bintang Sagittarius di galaksi di atas kepalanya. Bum bum bum. Seluruh alam semesta galaksi mulai mengaum dan bergetar, dan bagan bintang Sagittarius menumpahkan sejumlah besar bintang, dan panah emas di tangan centaur tiba-tiba berkedip dengan cahaya keemasan. Adegan mengejutkan muncul, panah emas di peta bintang Sagittarius benar-benar terbang dengan sendirinya. Panah emas yang jatuh dari langit membumbung tinggi hingga beberapa ribu kaki, membawa cahaya keemasan yang menyilaukan yang membelah sungai dan laut, dan mengenai bayangan pedang hitam dan putih. Ini belum berakhir. So. Jumlah panah emas yang terbang keluar dari peta bintang Sagittarius meningkat, mencapai ribuan, seperti berkas cahaya keemasan yang jatuh dari langit, menutupi semua bayangan pedang hitam dan putih yang ditembakkan oleh Nangong Yao. Bum bum bum. Serangkaian ledakan memekakkan telinga terdengar seperti langit runtuh. Cahaya keemasan yang kuat menaungi langit dan matahari, membuat orang terkejut. Panah emas yang terbang keluar dari peta bintang Sagittarius ini begitu kuat sehingga melampaui batasnya. Seluruh alam semesta galaksi diterangi oleh cahaya yang dilepaskan oleh semburan panah emas, dan ruang angkasa bergolak dan tidak stabil. Pada saat kritis, Landen Sen tiba-tiba mendapat inspirasi dan menguasai kekuatan supernatural lanjutan dari Sagittarius, Aurora Flow Arrow. Teknik ini untuk mengontrol Sagittarius Protos untuk melepaskan sejumlah besar anak panah dan meledakkan kekuatan yang luar biasa. Dibandingkan dengan kekuatan gerombolan meteor, teknik ini telah meningkat satu langkah secara signifikan, dan telah mencapai level teknik peri emas teratas. Waktu kelahiran Protos dalam tubuh Landen Sen terlalu pendek, dan kekuatannya lemah, terutama karena berkah dari pola bintang, yang memungkinkan Pro tumbuh dengan cepat, dan juga memungkinkan Landen Sen untuk membuka kekuatan magis baru pada saat kritis. Setelah gemuruh dan ledakan yang mengguncang bumi, kekuatan ribuan panah emas besar meledak, secara paksa melarutkan keterampilan pedang magis Nangong Yao. Selama proses ini, Landen Sen menjadi lebih ahli dalam penggunaan kekuatan supernatural baru, dan jumlah anak panah yang bisa dia lepaskan meningkat. Aurora Liuya, bunuh aku. Landen Sen sangat terkejut, dan mencoba untuk mendorong kekuatan supernatural yang baru dipahami hingga batasnya. Pola bintang di tengah alis berubah dengan cepat, dan energi bintang agung yang disediakan mengalir ke bagan bintang alam semesta kecil, dan sejumlah besar panah emas terbang keluar dari bagan bintang. Setiap anak panah mengandung kekuatan tertinggi, membawa kekuatan langit dan bumi untuk menghancurkan Nangong Yao. Tidak, bagaimana ini mungkin? Nangong Yao ketakutan dan marah, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Tadi dia masih mempertimbangkan apakah akan membunuh yang terpilih secara langsung, yang akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan berbalik 180 derajat. Landen Sen untuk sementara menggunakan kekuatan supernatural melawan langit tidak hanya untuk menahan amarahnya, tetapi juga tampaknya menjadi lebih kuat, dan sekarang dia telah mengancamnya. Melihat sejumlah besar panah emas terbang masuk, tidak dapat dihindari, Nangong Yao harus berubah menjadi ofensif menjadi defensif, menuangkan semua kekuatan spiritual yang kacau dan kekuatan bintang ke dalam pakaian suci emas di tubuh, dan pakaian suci kekuatan pertahanan meningkat sampai batasnya. Saat berikutnya. Bum bum bum. Suara ledakan dahsyat itu seperti runtuhnya langit dan bumi, dengan momentum menghancurkan langit dan bumi. Cahaya keemasan langit menyelimuti segalanya, dan angkasa berosilasi dan berkelok-kelok seperti gelombang air, yang cukup membuktikan kekuatan panah emas ini. Nangong Yao,
yang berada di tengah ledakan, merasa bahwa tubuh dan jiwanya telah dihantam bola-balik oleh batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya, dan tak terlukiskan bahwa kekuatan penghancur sedang bekerja pada tubuhnya. Meskipun pakaian suci emas telah menahan sebagian besar kekuatan, tubuh fisik Nangong Yao masih bertahan dari guncangan yang cukup imajiner, dan darah menyembur liar di mulutnya. Ledakan itu berlangsung selama setengah menit sebelum akhirnya menyatu. Setelah pukulan pertama, rambut Nangong Yao acak-acakan, kulit dan dagingnya retak, tulang dan meridian di sekujur tubuhnya hancur dan pecah, dan darah terus mengalir dari mulutnya, yang jelas-jelas terluka parah.